Rema hari ini, Lukas 22 ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Lilin biasanya menjadi benda yang pertama kali dicari ketika terjadi mati lampu. Dengan adanya lilin, tempat yang semula gelap akan menjadi terang. Ketika sebuah lilin dinyalakan, terang itu tidak hanya menerangi orang yang membawa lilin, tetapi juga menerangi orang lain yang berada di dalam ruangan untuk bisa melihat dengan lebih jelas. Begitu juga dengan favor Tuhan. Favor Tuhan tidak diberikan hanya untuk membangun hidup kita sendiri, melainkan juga untuk menguatkan dan membangun orang-orang di sekitar kita. Inilah panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika Tuhan memberikan favor-Nya untuk membangun dan memulihkan hidup kita yang hancur, Tuhan ingin kita tidak hanya fokus pada diri kita sendiri, tetapi juga meneruskannya kepada orang-orang di sekitar kita. Seperti lilin yang menerangi sekitarnya, biarlah hidup kita menjadi terang yang menjangkau mereka yang sedang dalam kegelapan. Sesungguhnya ketika kita membangun orang lain, kita sedang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengerjakan rencananya di dunia ini. Di tahun double favor ini, Tuhan mau memakai kita untuk membangunkan hidup mereka kembali. Bagi teman ataupun keluarga kita yang mungkin sedang hancur, ketahuilah ketika favor berbicara, kita akan dimampukan untuk mendoakan, mengkonseling, dan menggembalakan mereka. Dan favor Tuhan jugalah yang akan menjamah hati mereka sehingga mereka diselamatkan. Apa yang Anda lakukan dengan favor yang Tuhan berikan dalam hidup Anda? Mengapa Anda harus membangun orang lain dengan favor yang Anda terima? Apa komitmen Anda dalam membangun dan menguatkan orang lain? Tuhan Yesus, terima kasih untuk favor yang Engkau berikan dalam hidup kami. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu agar bisa membangun dan menguatkan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rema hari ini, Lukas 22 ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Lilin biasanya menjadi benda yang pertama kali dicari ketika terjadi mati lampu. Dengan adanya lilin, tempat yang semula gelap akan menjadi terang. Ketika sebuah lilin dinyalakan, terang itu tidak hanya menerangi orang yang membawa lilin, tetapi juga menerangi orang lain yang berada di dalam ruangan untuk bisa melihat dengan lebih jelas. Begitu juga dengan favor Tuhan. Favor Tuhan tidak diberikan hanya untuk membangun hidup kita sendiri, melainkan juga untuk menguatkan dan membangun orang-orang di sekitar kita.